Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, merdeka. Tanpa terasa bahwa waktu itu berlalu demikian cepat, dan sekarang kita sudah di penghujung bulan Agustus. Dan kita tahu bahwa Agustus merupakan satu bulan yang mengandung makna yang sangat penting sekali bagi kita bangsa Indonesia. Karena pada 17 Agustus 75 tahun yang lalu, kita telah memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga lahirlah satu republik yang baru di atas muka bumi ini. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, diawali dengan kalimat seperti ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada saat saya membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini, terbesit di dalam hati saya. Ternyata konsep kemerdekaan yang ada di sini itu bukan hal yang baru. Ini adalah bagian dari rencana Allah kita buat kita umat ciptaannya. Nanti kita akan buktikan bersama-sama dengan demikian. Jadi kita masih di dalam suasana merayakan kemerdekaan. Judul khotbah saya hari ini adalah makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi supaya membantu kita bisa lebih memahami dengan apa, saya coba mencari arti merdeka itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di sana memberikan arti demikian. Yang pertama, dia bilang bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan lain-lain. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Arti yang ketiga, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa dalam kurung dapat berbuat sekehendak hati. Ini adalah arti-arti yang saya dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari arti yang demikian ini sehingga banyak orang coba merumuskan atau mendefinisikan sebenarnya apa sih itu kemerdekaan. Sehingga banyak orang punya suatu pemahaman bahwa merdeka itu adalah bebas melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hati. Sehingga tidak heran kita melihat orang banyak menerobos jalan lampu lalu lintas di persimpangan jalan. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap mereka boleh bebas lakukan apa saja. Dan kita lihat juga kalau kita lagi berjalan di jalan yang indah, yang cantik, yang bersih, tetapi dari depan kita ada kendaraan buang sampah keluar dari kendaraannya, boleh apalah bungkus makanan atau kemasan minuman atau segalanya. Mereka lakukan ini karena mereka menganggap mereka boleh bebas lakukan apa saja. Di samping itu juga kita selalu dengar dan mungkin dari TV kita selalu melihat bahwa tawuran terjadi di mana-mana. Di mana murid-murid satu sekolah berlawanan dengan murid sekolah yang lain. Pemuda satu desa berlawanan dengan pemuda desa yang lain. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka anggap mereka boleh bebas lakukan segala sesuatu. Mungkin juga mereka merasa kemerdekaan mereka terusik oleh kata-kata atau perbuatan orang lain. Sehingga tawuran terjadi. Dan juga kita juga melihat bahwa kalau pada saat pemerintah ingin memberlakukan satu undang-undang yang baru, dan selalu kita menemukan di mana-mana terjadi unjuk rasa, demonstrasi. Mengapa mereka demonstrasi? Karena mereka tahu begitu undang-undang yang baru itu disahkan, artinya kemerdekaan mereka akan terpangkas dan mereka tidak suka dengan itu.
Dari fenomena yang baru kita sebutkan di depan tadi itu, dan tentunya masih banyak, berarti definisi yang mengatakan bahwa merdeka itu adalah bebas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak hati, ternyata itu tidak benar. Kalau itu tidak benar, yang benar itu apa? Yang benar adalah merdeka itu adalah bebas tidak melakukan segala perkara yang berlawanan dengan hukum yang berlaku. Merdeka adalah bebas tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan masyarakat yang baik. Merdeka adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita memahami itu, berarti sungguh ini akan menjadi sangat. Marilah kita coba sama-sama belajar dari Alkitab apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita tentang kemerdekaan ini. Mari kita sama-sama buka di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat yang 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dalam ayat ini, siapa sih anak itu? Anak itu adalah Yesus. Karena di dalam kekristenan dan teologi Kristen, kita mengenal ada Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Dan Allah Anak itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dalam ayat ini dikatakan apabila anak itu memerdekakan. Jadi apabila Yesus yang memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus menambahkan kata benar-benar. Itu artinya apa? Secara tidak langsung itu mengatakan ada kemerdekaan yang palsu. Ada kemerdekaan yang itu pura-pura, yang tidak sesungguhnya, yang tidak sejati. Jadi kalau kita mau suatu kemerdekaan yang benar-benar, kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang hakiki, itu hanya daripada apabila Tuhan Yesus yang memerdekakan kita. Di awal ayat ini dikatakan apabila. Kalau bilang apabila berarti itu ada kedua kemungkinan. Apabila Yesus memerdekakan, kita merdeka. Berarti ada kemungkinan yang lain bahwa apabila Yesus tidak memerdekakan, berarti kita tetap terkurung di dalam keterbelengguan. Jadi untuk itu kita harus belajar, kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus bersedia memerdekakan kita. Ada amin? Jadi untuk itu mari kita belajar, kita lihat beberapa ayat sebelumnya, yaitu di Yohanes 8 ayat 31 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini kita tahu Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia. Jadi Tuhan Yesus bukan berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Yesus mengatakan apa? Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dari itu kita bisa menarik satu kesimpulan, bukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah murid. Jadi ada syaratnya lagi. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus menggunakan kata benar-benar murid-Ku. Di sini juga mengatakan kepada kita ada murid yang sebenarnya murid palsu. Murid yang mengaku-ngaku sebagai murid, tapi sesungguhnya Tuhan Yesus tidak menganggap dia adalah murid. Jadi kita coba bertanya kepada diri kita introspeksi, apakah kita termasuk murid Yesus yang sejati, atau kita adalah murid Yesus yang
kelihatannya orang pikir atau kita sendiri pikir kita adalah murid, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak menganggap demikian. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kita perhatikan kata tetap. Apa artinya kata tetap? Tetap artinya senantiasa. Senantiasa. Jadi setiap waktu. Jadi tidak peduli dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Jadi harus, dan itu mengandung makna continue, berkesinambungan. Jadi bukan kadang-kadang kita dalam firman-Nya, kadang-kadang tidak di dalam firman-Nya, atau dalam firman tertentu kita melakukannya, tapi dalam firman tertentu kita menolaknya. Kalau kita lakukan seperti itu, kita tidak termasuk dalam kategori yang tetap. Kalau tetap istilahnya kita suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, mengerti atau tidak mengerti, kita harus tetap di dalam firman-Nya. Itu baru masuk dalam kategori tetap. Jadi senantiasa. Untuk berbicara sampai di sini, saya teringat ada satu iklan Coca-Cola. Itu sudah cukup lama dulu di televisi. Mungkin masih ada yang ingat. Iklan Coca-Cola mengatakan apa? Di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jadi untuk melakukan firman, hidup di dalam firman itu adalah di mana saja, tidak peduli. Di tempat kerja, di rumah, di gereja, dimanapun kita itu tidak peduli. Kita harus tetap dalam firman. Kapan saja, dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik, kita harus tetap di dalam firman. Dan siapa saja, kepada siapa saja kita juga harus lakukan firman itu. Jadi bukan kepada orang tertentu kita lakukan firman, tetapi kepada orang tertentu kita tidak. Seperti kepada orang kaya kita lakukan dengan baik, tetapi kepada orang yang kurang beruntung kita memperlakukan secara kasar. Tidak demikian. Jadi itulah yang baru bisa kita masuk dalam kategori tetap. Jadi orang yang tetap di dalam firman Tuhan itu adalah benar-benar murid Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar murid Tuhan Yesus, berarti kita akan mengetahui kebenaran di ayat 32. Berarti artinya kalau kita tidak benar-benar menjadi murid, kita tidak akan mengetahui kebenaran. Apa gunanya kita mengetahui kebenaran? Dengan mengetahui kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu tidak satu orang pun yang mau menjadi budak. Kita mau menjadi orang yang merdeka. Dan kita tahu, merdeka yang sesungguhnya itu adalah pada saat kita mengetahui Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran. Jadi dari ayat yang kita baca, dua ayat ini, kita boleh menyimpulkan bahwa kemerdekaan itu baru bisa kita peroleh kalau kita mengetahui kebenaran. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Kalau untuk mengetahui kebenaran, terlebih dahulu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus yang benar, yang sejati. Bagaimana bisa menjadi murid Yesus yang benar? Kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya. Dengan kata lain, kalau kita tidak hidup di dalam firman-Nya, berarti kita bukanlah murid. Kalau murid yang benar, kalau kita bukan murid yang benar, berarti kita tidak bisa mengetahui kebenaran. Kalau kita tidak bisa mengetahui kebenaran, berarti kita tetap terkurung dalam keterbelengguan. Jadi tidak ada kemerdekaan buat kita. Saya mengajak Bapak Ibu kita coba sedikit berpikir, menyimaki satu kisah, yaitu tentang anak bungsu yang terhilang. Saya kira ini suatu kisah yang tidak asing buat kita orang percaya, karena selalu dikhotbahkan di gereja-gereja. Kalau bagi kita yang sudah sejak kecil sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan di sekolah minggu itu sudah selalu diceritakan. Anak bungsu dan anak. Di sana diceritakan ada seseorang, dia mempunyai dua orang anak sulung dan bungsu. Suatu hari si anak bungsu ini minta kepada bapaknya
bagian warisan yang bagiannya. Kita bisa melihat betapa bejat dan durhaka kurang ajarnya anak ini, di mana saat orang tua masih hidup dia sudah minta warisan. Tapi yang menjadi pertanyaan hari ini adalah mengapa anak bungsu minta warisan? Karena anak bungsu ini dia ingin hidup merdeka, dia ingin hidup bebas. Karena selama dia ikut sama orang tua di dalam rumah bapaknya, tentu punya peraturan-peraturan, punya hal-hal yang wajib dia lakukan. Dan ada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Tidakkah demikian kita orang percaya? Sebab kalau kita mengaku orang percaya, tentu ada hal-hal yang wajib kita lakukan. Seperti apa? Contohnya, kita harus suka rajin berdoa. Kita harus rajin baca firman Tuhan. Kita harus suka membantu. Kita harus mengampuni. Kita harus mengasihi. Kita harus banyak lagi seperti itu kita tahu sebagai orang percaya. Dan di dalam kepercayaan itu juga ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Seperti kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh mabuk, kita tidak boleh berjudi, kita tidak boleh berzina, dan macam-macam, masih begitu banyak lagi. Dan coba Bapak Ibu, kita coba berpikir, hal-hal yang wajib dilakukan, sesungguhnya itu ada hal-hal yang tidak kita sukai, betul? Yang wajib dilakukan justru ada hal-hal yang tidak suka kita lakukan. Justru sebaliknya ada hal-hal yang dilarang itu juga itu yang kita suka sebenarnya. Jadi istilahnya ya, karena anak itu tidak mau hidup di dalam peraturan-peraturan mengkungkung dia itu, sehingga dia merasa itu tidak bebas, itu tidak merdeka, sehingga dia minta, dia dengan arti dia mau keluar dari rumah bapaknya, sehingga dia boleh hidup bebas, merdeka sesuai dengan kehendak hatinya. Singkat cerita, bapaknya memberikan bagiannya dan dia keluar dari rumah, dan dalam waktu yang sangat singkat segala harta kekayaan yang diperoleh dari orang tuanya habis ludes karena berfoya-foya, dan akhirnya dia jatuh melarat dan akhirnya menjadi seorang penjaga kandang babi. Pada saat dia menjadi seorang penjaga kandang babi itu, teringat oleh dia akan kebaikan dan kelimpahan kalau hidup bersama-sama dengan ayahnya. Demikian Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, sering sekali kadang-kadang pada waktu awal-awal kita baru percaya, kita sudah mengatakan bahwa kita akan setia kepada Tuhan, kita akan setia melakukan firman-Nya, kita selalu rajin ikuti semua ibadah, kita rajin belajar apa segalanya. Tetapi dengan berjalannya waktu, godaan datang silih berganti dari dunia yang kita lambat laun kita sudah terbawa. Kita sudah merasakan bahwa itu adalah ikatan-ikatan belenggu yang mengurangi kebebasan kita untuk berbuat, sehingga kita mulai menjauh. Tapi ingat, seperti kisahnya anak bungsu ini, pada saat dia dalam keadaan terpuruk, dia teringat akan kelimpahan di rumah Bapa, dan dia kembali ke rumah Bapa. Kita sebagai orang percaya, saya tidak tahu apa yang kita alami, atau mungkin juga kasih mula-mula kita yang sudah mulai pudar, mulai sudah tawar. Tapi hari ini firman ini disampaikan, Bapa sedang membuka tangannya lebar-lebar menunggu kita kembali. Kita lihat anak bungsu, begitu dia kembali kepada bapaknya, segala keterpurukan dia dipulihkan seketika itu juga. Demikianlah Bapak kita itu begitu mengasihi kita. Jadi dari kisah anak bungsu yang terhilang ini mengajarkan kepada kita
bahwa kemerdekaan yang tidak berasaskan kebenaran justru itu akan berakibat sangat fatal. Jadi kita memang perlu merdeka, tapi kemerdekaan kita bukannya bebas melakukan segala sesuatu tidak terkendali. Kemerdekaan kita tetap harus berasaskan kebenaran. Dan kita tahu bahwa dunia ini, selama kita hidup dalam di dunia ini, ada dua kekuatan. Ada dua kekuatan positif dan kekuatan negatif yang selalu menarik kita. Tergantung kita akan menggantungkan kepada kekuatan yang positif atau kan kekuatan yang negatif. Berbicara positif negatif, saya sedikit teringat. Dulunya selama-lama saya hidup mulai dari kecil, kalau kita bicara positif itu adalah hal-hal yang benar, hal yang bagus. Kalau negatif itu adalah hal-hal yang tidak bagus. Tetapi sekarang ada satu kasus di mana justru positif itu tidak bagus. Kalau ada orang tercek di scan dikatakan positif, berarti virus, berarti adalah hal yang tidak bagus. Jadi kita bicara positif itu adalah yang baik. Dan kita tahu di dunia ini ada dua kekuatan. Yang apa? Satu kekuatan yang positif itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Kenapa? Karena itulah kebenaran. Dan satu lagi itu adalah iblis atau dunia atau mamon. Jadi tergantung kepada pihak mana kita menyandar, kepada pihak mana kita menyerahkan diri untuk dikendalikan. Itu tergantung kepada keputusan kita, pilihan kita. Saya ngajak coba kita melihat di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 24. Demikian firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali kita lihat dua kekuatan ini. Yesus yang maha mulia, dia merendahkan diri, memposisikan dirinya selevel dengan Mamon. Dia mengatakan kalau kamu mengasihi saya, berarti kamu tidak bisa mengasihi Mamon. Sebaliknya kalau kamu mengasihi Mamon, kamu tidak akan mengindahkan saya. Jadi tidak bisa, kita mau hidup, Tuhan kita juga mau, tapi Mamon kita juga mau, dunia juga mau. Tidak bisa. Tuhan Yesus sangat jelas mengatakan kalau kamu mengikuti, mengasihi yang satu, kamu pasti tidak mengindahkan yang lain. Jadi gak bisa dua-duanya. Jadi sekarang kembali kepada kita, mau pilih yang mana? Kita mau pilih Tuhan atau kita memilih Mamon? Ya mungkin ada yang mengatakan, ya kita kan masih hidup di dalam dunia ini. Kita kan tidak bisa terlepas dari keperluan keuangan. Benar seperti itu adanya. Maksudnya kita perlu bekerja, kita harus rajin mencari uang, tapi yang menjadi masalah jangan kita dikendalikan oleh uang itu. Jangan kita dikendalikan oleh dunia ini. Kita boleh mencari uang, tapi uang kita jangan sampai dikendalikan. Kita yang harus mengendalikan uang. Kita boleh carikan uang yang banyak. Uang yang banyak itu untuk apa? Untuk kita selain pakai untuk keperluan sehari-hari kita, anak kita, cucu kita, uang itu juga bisa kita pergunakan untuk menolong, membantu orang-orang dalam kesusahan, anak-anak yatim, janda-janda miskin, dan juga membantu orang-orang dalam kesusahan.
Dan uang itu, kalau kita bikin gereja perlu uang nggak? Perlu uang yang sangat banyak. Kita perlu cari uang, tapi bukan untuk apa? Tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan kerajaannya di atas muka bumi. Jadi bukan untuk kita cari uang hanya untuk memenuhi hawa nafsu diri kita. Kalau kita mencari uang hanya memenuhi nafsu, dan apa? Artinya kita sudah dikendalikan oleh uang. Jadi kalau kaya tidak salah, memang Tuhan mau berkati kita. Dia inginkan apa? Kita tahu Abraham itu kaya, Ishak itu kaya, Yakub itu kaya, Ayub itu kaya, dan kita lihat banyak orang kaya, Daud, Salomo itu kaya. Tapi maksudnya jangan sampai kekayaan itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi kita tetap harus rajin untuk apa? Jadi setelah dari itu kita juga bisa melihat di sekitar kita berapa banyak orang yang karena mau merdeka di dalam finansial, sehingga mereka melakukan korupsi, mereka melakukan penipuan, mereka melakukan pencurian. Tujuannya supaya merdeka secara finansial, tetapi apa akibatnya? Akibatnya justru mereka terkurung di belakang jeruji besi di penjara. Maunya merdeka justru berakibat sebaliknya. Jadi saudara bapak ibu sekalian, kita hari ini kembali lagi kita coba merenungkan, kita pikirkan baik-baik. Hidup kita, kemerdekaan kita mau gantung kepada yang positif atau yang negatif. Dan di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa konsep kemerdekaan itu adalah rencana daripada Tuhan. Konsep itu adalah sebagian dari rencana Allah kita. Buktinya pada saat Tuhan menciptakan manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan memilih itu dari jiwa manusia. Untuk berbicara masalah jiwa itu mungkin sedikit saya bisa terangkan bahwa manusia sebenarnya siapa manusia? Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Dan apa itu jiwa? Jiwa adalah perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi manusia diciptakan memiliki jiwa, artinya punya kehendak bebas. Bebas memilih. Bebas kita boleh memilih mau taat kepada otoritas atau kita berontak terhadap otoritas. Jadi seharusnya bersyukur bahwa kita diciptakan itu punya kebebasan untuk memilih. Kita tidak diciptakan seperti robot. Robot hanya bisa bekerja apa yang telah terprogram di dalam dirinya, sehingga dia tidak ada kebebasan, dia nggak bisa berkreasi, dia nggak bisa berpikir dari dirinya sendiri. Dan kita manusia beda. Seperti Adam waktu diciptakan itu, Tuhan berbicara kepada dia bahwa seluruh buah yang ada di dalam Taman Eden itu boleh dia makan, hanya buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan buruk itu yang tidak boleh dimakan. Jadi Adam diberikan kebebasan. Tuhan tidak memaksakan. Kalau Tuhan memaksa, Tuhan bisa saja membuat buah pohon pengetahuan buruk apa itu tidak bisa terjangkau oleh Adam. Apa sulit sih bagi Tuhan? Tetapi Tuhan berikan kebebasan kita untuk apa? Jadi ini bukti bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada kita, ingin kita merdeka. Bukti yang lain bahwa bangsa Yahudi hidup dalam perbudakan di Mesir, dan Tuhan mau memerdekakan mereka, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir menuju kemerdekaan, yaitu tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, di mana disebut berlimpah susu dan madunya. Jadi itu rencana Tuhan untuk supaya umatnya semua hidup merdeka. Tetapi
ironis sekali bahwa orang yang keluar dari Mesir itu hanya ada 2 orang yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Yang lain-lainnya mati di padang gurun. Dengan demikian, apakah kita boleh mengatakan bahwa Tuhan itu gagal? Itu kan Tuhan punya rencana toh, bangsa Yahudi dimerdekakan. Ternyata hanya dari sekian banyak. Memang Alkitab tidak mencatat, tetapi oleh para ahli Alkitab mereka memprediksi bahwa yang keluar dari Mesir itu laki-laki dewasa kira-kira 600.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi itu bisa berapa sekian juta orang yang keluar dari tetapi hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, termasuk Musa dan Harun itu juga tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Kenapa bisa begitu? Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Jadi yang gagal adalah bangsa Yahudi yang bertenggak tengkuk, yang bebal, yang keras kepala. Itu yang tidak mau dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama seperti bangsa Yahudi. Di waktu di Mesir, artinya itu kondisi kita waktu kita sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Begitu kita kenal Tuhan Yesus, kita akan dipindahkan ke tanah Kanaan, suatu kemerdekaan yang sejati. Tetapi untuk sampai ke sana itu ada suatu proses, ada perjalanan. Kita tidak bisa sampai kepada tempat tujuan yang sudah disediakan oleh Tuhan buat kita itu tergantung diri kita sendiri. Atau kita menyerahkan diri kita terus dipimpin oleh Tuhan sehingga kita akan sampai ke tempat yang kita idam-idamkan. Kalau kita masih lebih memilih, kita lebih memilih dunia, kesenangan dunia, berarti kita akan sama seperti bangsa Yahudi. Akhirnya kita hanya mati di padang gurun dan kita tidak pernah akan capainya. Kalau seperti itu terjadi, itu juga bukan karena kegagalan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah, hari depan yang penuh harapan kepada setiap kita. Bisa nggak kita mencapainya tergantung apa yang kita lakukan selama dalam perjalanan menuju ke sana. Jadi saya hanya mengingatkan kepada kita dan kepada diri saya sendiri bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, jadi supaya itu semuanya bisa tergenapi secara utuh di dalam kehidupan kita sampai akhirnya kita jangan sampai melenceng di tengah jalan. Dan itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita tahu bahwa kalau layang-layang itu bisa berterbangan dengan begitu indah di angkasa, itu karena dikendalikan oleh seutas benang. Kalau begitu layang-layang itu terputus koneksinya dengan benang itu, apa yang terjadi? Layang-layang itu akan lewong, akan hilang, terbawa angin entah kemana. Jadi demikianlah kehidupan kita. Kalau kita serahkan kehidupan kita hanya dipimpin oleh kebenaran Tuhan, hanya dipimpin oleh Roh, berarti kita akan mencapai rencana Tuhan tergenapi sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau kita memilih untuk lepas dari berarti kita jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak mencapai apa yang telah direncanakan buat kita. Jadi inilah sekedar masukan, mengingat kita sedang merayakan kemerdekaan, sehingga kita boleh kembali berpikir, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan yang seperti Tuhan inginkan? Jadi kita sama-sama merenungkan dan kita minta
Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita supaya tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita bisa tetap berjalan dan kita mencapai apa yang Tuhan ingin kita capaikan. Mari kita akan akhiri khotbah ini dengan berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh